Film ini dibuka dengan memperlihatkan kehidupan pasangan suami istri, Katerina dan suaminya, yang tampak bahagia bersama anak mereka, Joe. Katerina sendiri adalah seorang aktris teater sekaligus penyanyi. Dalam sebuah adegan, ia terlihat begitu menikmati alunan lagu Nomaru Uno yang dibawakan oleh ibunda Yosef. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada suatu malam, tanpa alasan yang jelas, Katerina tiba-tiba meninggalkan suaminya dan pergi bersama Joe. Belasan tahun kemudian, cerita berpindah ke Amerika, tepatnya di kota New York. Di sana, Katerina telah memulai hidup baru dan menikah dengan seorang pria bernama Douglas Carrier. Kini, Katerina sedang berada di puncak karirnya. Berkat kerja kerasnya, ia mampu hidup dengan cukup mapan bersama keluarganya. Sementara itu, Joe tumbuh dengan penuh kasih sayang terhadap Douglas. Hal itu terjadi karena Katerina tidak pernah memberitahu bahwa Douglas bukan ayah kandungnya. Suatu hari, Katerina mendapat jadwal tampil di Italia. Ia berencana pergi ke sana menggunakan kapal laut. Joe, yang kini beranjak remaja, ingin ikut serta. Namun, Katerina melarangnya dengan alasan Joe harus tetap fokus sekolah. Merasa kecewa, Joe kemudian berbicara dengan Douglas. Ia mencoba membujuk ayah tirinya itu agar diizinkan ikut. Namun, Douglas menjelaskan dengan lembut bahwa sekolah tetap lebih penting. Joe akhirnya mengerti dan setuju untuk tinggal bersama nenek mereka selama kedua orang tuanya pergi. Tak lama setelah itu, Douglas pergi untuk memindahkan mobil ke garasi karena khawatir dicuri. Namun, tanpa diduga, ia terkena serangan jantung mendadak dan meninggal di tempat. Peristiwa itu benar-benar menghancurkan hati Joe. Ia merasa kehilangan sosok yang sangat ia sayangi. Katerina, meskipun dikenal sebagai wanita yang kuat dan mandiri, tetap tidak kuasa menahan kesedihan atas kematian Douglas. Setelah pemakaman selesai, Katerina memutuskan untuk segera membawa Joe pindah ke Italia. Kali ini, mereka berangkat dengan pesawat dan berniat menetap di sana secara permanen, karena ia merasa tidak sanggup lagi tinggal di Amerika. Awalnya, Joe sebenarnya menolak pindah ke Italia. Ia beralasan harus tetap bersekolah dan juga punya pertandingan baseball. Namun, pada akhirnya ia tidak bisa menolak permintaan ibunya, Katerina. Sesampainya di Italia, Joe mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia memiliki seorang teman perempuan bernama Ariana, yang tampaknya menyimpan perasaan khusus padanya. Ariana sering berusaha menghabiskan waktu bersama Joe, dan hal ini membuat seorang pemuda lokal bernama Julian merasa cemburu. Pasalnya, Julian sudah lebih dulu menyukai Ariana, tetapi ia tidak pernah berani menyatakan perasaannya. Suatu hari, Joe mengajak Ariana pergi menonton film yang dibintangi oleh Marilyn Monroe. Sayangnya, Ariana kurang suka menonton bioskop. Akhirnya, mereka keluar dan membeli jajanan di belakang gedung bioskop. Namun, rencana untuk bersantai bersama batal, karena Joe teringat bahwa Katerina sebentar lagi akan tampil di sebuah teater terdekat. Joe pun segera bergegas ke sana. Sesampainya di teater, ia tampak kagum sekaligus bangga melihat penampilan ibunya yang begitu memukau di atas panggung. Setelah pertunjukan selesai, Joe duduk menunggu di tangga menuju ruang ganti, meski itu bukan tempat yang seharusnya. Katerina akhirnya keluar setelah selesai manggung. Saat itu, karirnya sedang berada di puncak sehingga ia semakin sibuk. Bahkan, ia hampir melupakan sesuatu yang penting. Ulang tahun Joe yang jatuh keesokan harinya. Beruntung, manajernya yang baru, Maria, mengingatkannya. Namun, Joe yang diam-diam mendengar dari balik pintu ruang ganti merasa sangat kecewa karena ibunya melupakan hari ulang tahunnya. Untung saja Katerina berhasil menenangkan Joe. Ia menuruti permintaan putranya yang tidak ingin pesta besar-besaran, melainkan hanya mengundang beberapa teman dekat saja.
Singkat cerita, pesta ulang tahun Joe akhirnya digelar sederhana di sebuah restoran di Italia. Untuk meramaikan suasana, Katerina mengundang 3 pengamen wanita agar ikut memeriahkan pesta. Ia bahkan bercanda pada Joe, mengatakan bahwa para gadis itu cantik-cantik, siapa tahu ada salah satu yang menyukainya. Sebenarnya, Katerina hanya ingin membuat Joe lebih ceria karena sejak awal ia tampak murung. Namun, Joe tetap tidak bersemangat. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa ketiga wanita itu hanyalah penyanyi bayaran yang disewa ibunya. Dalam usahanya menghibur, Katerina tampil begitu heboh di pesta dengan gaya menarinya yang unik. Meski begitu, Joe tetap acuh. Ia justru memilih pergi bersama Ariana untuk menyendiri di luar pesta. Tidak lama kemudian, staf restoran membawa kue ulang tahun untuk Joe. Saat menyadari putranya tidak ada di tempat, Katerina mulai mencarinya. Ia sempat merasa senang ketika mengetahui Joe sedang bersama Ariana karena mengira putranya mulai terbuka pada orang lain. Namun, kegembiraannya mendadak hilang setelah mengetahui kenyataan pahit. Joe dan Ariana ternyata sedang menggunakan. Katerina memilih menahan amarahnya di depan umum. Ia segera membawa Joe pulang malam itu juga. Sesampainya di rumah, ia langsung menanyai putranya, kenapa melakukan itu? Sejak kapan mulai menggunakan barang haram tersebut? Sayangnya, Joe sama sekali tidak menjawab, bahkan membuat mereka berdua terlibat pertengkaran hebat. Saat Katerina akhirnya menemukan banyak bekas, ia pun sadar bahwa Joe sudah kecanduan. Menyadari menasihati Joe tidak ada gunanya saat itu, Katerina akhirnya membiarkan putranya menenangkan diri di kamar. Namun, bukannya berhenti, Joe justru kembali menggunakan narkoba yang ternyata sudah ia sembunyikan di kamarnya. Beberapa jam kemudian, Katerina mencoba mendatangi kamar Joe dengan harapan bisa berbicara lebih tenang. Namun, saat itu Joe justru menyelinap keluar dan pergi ke sebuah gedung terbengkalai untuk kembali bermain. Karena aksinya hampir ketahuan oleh seorang anak kecil yang penasaran, Joe buru-buru kabur dari tempat itu. Di waktu yang sama, Katerina mendatangi rumah Yosef. Ia sempat memanggil-manggil dari kejauhan, tapi saat ibunya keluar, Katerina malah pergi begitu saja. Singkat cerita, malam harinya Joe pulang dalam keadaan menggigil dan penuh keringat dingin. Dalam kondisi lemah, ia akhirnya mengungkapkan alasan mengapa selama ini menggunakan. Joe merasa depresi sejak ditinggal oleh Douglas, sosok yang sangat ia sayangi. Ia merindukannya, sementara Katerina, menurut Joe, terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak peduli padanya. Melihat keadaan putranya yang semakin parah, Katerina membantu Joe berjalan ke kamar. Saat itu, ia baru benar-benar menyadari bahwa Joe sudah tumbuh besar dan semakin rentan. Kondisinya yang makin memprihatinkan membuat Katerina segera memanggil dokter. Setelah diberi perawatan dan obat, Joe akhirnya mulai tenang. Setelah dokter pergi, Katerina membuat janji pada dirinya sendiri. Ia akan berhenti bernyanyi dan mengorbankan karirnya demi bisa lebih memperhatikan Joe. Keesokan harinya, ketika manajernya, Maria datang, Katerina langsung menyampaikan keputusannya untuk berhenti bekerja. Ia menyesali bahwa kondisi Joe memburuk karena dirinya kurang memberi perhatian sebagai seorang ibu. Hari berikutnya, Katerina sempat mencari seorang pemuda yang sebelumnya terlihat dekat dengan Joe. Namun, meski sudah ditunggu, pemuda itu tidak pernah muncul. Orang yang dicari Katerina itu bernama Mustafa. Ia mendatangi Mustafa untuk menanyakan apakah benar dialah yang telah menjual kepada Joe. Mustafa tidak ingin membicarakannya di jalan, sehingga ia mengajak Katerina ke rumahnya. Setibanya di sana, Mustafa mengakui bahwa hubungannya dengan Joe bukan sekadar penjual dan pembeli. Menurutnya, mereka sudah seperti teman. Joe sering datang ke rumahnya untuk beristirahat sambil bercerita. Dari sana Mustafa tahu bahwa Joe sebenarnya merasa sangat kesepian.
Kurangnya kasih sayang dari orang tuanya membuat Joe terjerumus ke dalam dunia gelap itu. Mendengar penjelasan itu, Katerina memohon agar Mustafa berhenti mencoba kepada putranya. Ia bahkan berjanji akan memberi sejumlah uang asalkan Mustafa menjauhi Joe. Mustafa menenangkan Katerina dengan mengatakan bahwa ia memang sudah berencana pulang ke negara asalnya. Sebelum Katerina pergi, Mustafa sempat memberikan satu paket dengan alasan Joe pasti akan mencarinya. Meski awalnya menolak, Katerina akhirnya terpaksa membawa paket itu. Sesampainya di rumah, Katerina mendapati Joe sedang menyiapkan makan malam. Ia merasa sangat bahagia melihat putranya tampak tenang dan sadar sepenuhnya. Bahkan, Joe meminta ibunya untuk segera berdandan karena mereka akan makan malam bersama dengan suasana romantis. Sayangnya, hidangan utama yang disiapkan Joe sedikit gosong. Agar Joe tidak kecewa, Katerina mengusulkan agar mereka menikmati minuman saja. Namun, kebersamaan itu kembali terusik karena efek obat dari dokter yang mulai hilang, membuat Joe kembali merasakan gejala sakau. Ia sempat tergoda untuk menggunakan paket yang diberikan Mustafa. Meski begitu, kali ini Joe berusaha menahan diri. Ia berjanji pada ibunya bahwa ia tidak akan menggunakan barang haram itu lagi, karena ia sungguh ingin melepaskan diri dari ketergantungan. Joe pernah memohon kepada Katerina agar ia tidak dipanggilkan dokter, meski nanti ia sampai mengamuk atau menyakiti dirinya sendiri. Awalnya Katerina menyetujui permintaan itu, tetapi pada akhirnya ia tidak tega melihat kondisi putranya. Ketika melihat Joe semakin menggigil dengan keringat dingin, Katerina akhirnya menyerahkan paket titipan Mustafa dan bahkan mencoba membantunya menyiapkannya. Namun, karena alat yang diperlukan tidak lengkap, Joe tidak bisa menggunakannya. Hal itu justru membuatnya semakin marah dan kehilangan kendali. Katerina berusaha menenangkan putranya. Dalam proses itu, ia secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang membuat Joe lebih tenang hingga akhirnya tertidur. Walau sadar tindakannya tidak seharusnya dilakukan, Katerina tetap melakukannya karena ia sangat menyayangi Joe dan ingin melakukan apa saja agar putranya bisa sembuh dari kecanduan. Keesokan harinya, saat Joe terbangun, ia mendapati Maria sudah ada di rumah menyiapkan sarapan. Maria memberitahu bahwa Katerina pergi keluar kota, tepatnya ke Parma. Di sana, Katerina menemui seorang maestro musik yang dulu pernah melatihnya bernyanyi. Maestro itu pernah berkata bahwa suatu hari Katerina akan membenci suaranya sendiri dan ingin berhenti menyanyi. Karena merasa saat itulah waktu yang dimaksud telah tiba, Katerina mendatanginya untuk meminta nasihat. Namun, sebelum sempat mendapatkan jawaban, Katerina harus segera pergi setelah melihat Joe datang menyusulnya. Dalam perjalanan pulang, mereka sempat berhenti di sebuah perlintasan kereta api. Dalam perjalanan pulang, Katerina bercerita kepada Joe bahwa perlintasan kereta yang mereka lewati adalah tempat pertama kali ayah Joe mengajaknya bertengkar. Mendengar itu, Joe penasaran dan bertanya lebih detail tentang kejadian tersebut. Entah apa yang ada di pikirannya, Katerina malah mengulang kembali adegan pertengkaran itu bersama Joe. Setelah itu, ia mengajak putranya mencari rumah pertama yang pernah mereka tempati bersama sang ayah. Ayah yang dimaksud Katerina di sini sebenarnya adalah Giuseppe. Namun, setelah mencari cukup lama, mereka tidak berhasil menemukannya karena Katerina sudah lupa alamat rumah tersebut. Sebagai gantinya, mereka menemukan rumah tempat ayah angkat Katerina dulu tinggal. Di sana, Katerina bercerita panjang lebar tentang sosok ayah angkatnya yang hebat. Sayangnya, Joe tampak tidak tertarik mendengar cerita itu, sehingga membuat Katerina kesal. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka tiba-tiba mengalami ban bocor. Katerina pun berusaha menggantinya. Namun, Joe sempat kesal dan menuduh ibunya sengaja membuat mobil oleng untuk mencelakainya. Setelah ban berhasil diganti, Joe memilih pergi meninggalkan ibunya begitu saja. Beruntung, seorang pria yang mengaku sebagai veteran perang bersedia memberi tumpangan kepada Katerina. Akhirnya, Katerina berhasil menemukan kembali mobilnya.
Saat itu, ia mendapati Joe sedang makan di sebuah restoran kecil yang juga menjual bensin eceran. Kesal dengan kenakalan Joe, Katerina sempat berpura-pura tidak mengenalnya. Hal itu justru membuat Joe semakin marah, apalagi ketika ia melihat ibunya tampak akrab dengan bapak veteran yang tadi memberi tumpangan. Akhirnya, Katerina menjelaskan bahwa Joe adalah anaknya, lalu meminta sang veteran untuk pergi lebih dulu. Setelah itu, Katerina menyewa sebuah kamar penginapan karena mereka akan bermalam di sana. Malam itu, Katerina berusaha mendekat dengan mengajak Joe makan pangsit kukus. Sayangnya, usaha itu gagal. Joe malah merasa ibunya membencinya. Beberapa saat kemudian, Katerina akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran penting. Douglas bukanlah ayah kandung Joe. Inilah alasan sebenarnya mengapa ia ingin sekali menunjukkan rumah pertamanya kepada Joe. Katerina pun bertekad mempertemukan Joe dengan ayah kandungnya, Giuseppe. Ia tidak pernah berniat menyembunyikan hal itu, hanya saja ia tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk memberitahu Joe. Keesokan harinya, Katerina mengantar Joe ke sekolah tempat Giuseppe mengajar, sementara ia sendiri kembali ke kelompok teaternya untuk berlatih. Di sekolah, setelah bertanya pada seorang petugas, Joe berhasil menemukan Giuseppe yang sedang mengajar. Namun, ia tidak langsung mengungkap identitasnya. Joe hanya menukar sepatunya dengan milik Giuseppe, lalu diam-diam mengikutinya. Setelah berpikir cukup lama, Joe akhirnya memberanikan diri mendekati Giuseppe dengan berpura-pura ingin mengembalikan sepatunya. Setelah sedikit berbasa-basi, ia bertanya apakah Giuseppe masih ingat pernah memiliki seorang anak dengan wanita Amerika. Giuseppe menjawab bahwa wanita itu telah meninggalkannya. Saat itulah Joe akhirnya memberitahu bahwa selama ini Katerina sebenarnya selalu berusaha mencarinya, hanya saja tidak pernah berhasil menemukan. Joe juga mengatakan kepada Giuseppe bahwa ia mengenal anaknya, karena sama-sama terjerumus dalam dunia narkoba. Namun, Joe berbohong dengan menyebut bahwa anak itu sudah meninggal akibat overdosis. Ucapan itu membuat Giuseppe sangat terpukul. Joe sengaja melakukannya agar ayah kandungnya itu terdorong untuk kembali mencari Katerina. Ia lalu memberitahu bahwa Katerina saat ini sedang berlatih di Caracalla. Sebelum akhirnya pergi meninggalkan Giuseppe, Joe kemudian menemui ibunya di Caracalla. Di sana, ia meminta maaf karena selama ini telah banyak menyusahkannya. Joe juga mengaku khawatir jika Katerina bisa masuk penjara karena telah memalsukan dokumen kelahirannya, yang mencatat bahwa Joe adalah warga Amerika asli dengan Douglas sebagai ayah kandungnya. Namun, Katerina menenangkannya. Ia mengatakan hal itu tidak akan menjadi masalah. Joe lalu bertanya alasan sebenarnya mengapa dulu Katerina berpisah dengan Giuseppe. Katerina menjawab bahwa Giuseppe tidak pernah mengizinkannya bernyanyi di teater. Saat itu, Giuseppe terlalu egois dan banyak melarangnya melakukan apa yang ia cintai. Belakangan, Katerina baru menyadari bahwa hal itu karena Giuseppe mencintainya. Mendengar cerita itu, Joe tampak merasa tersindir, karena situasinya kini tidak jauh berbeda dengan hubungannya bersama ibunya. Sebelum kembali berlatih, Katerina memberikan telur rebus kepada Joe. Tidak lama kemudian, Giuseppe akhirnya tiba di tempat itu untuk menemuinya. Dengan raut heran, Katerina terkejut saat Giuseppe menanyakan apakah benar anak mereka sudah meninggal. Ia langsung menjawab bahwa anak mereka baik-baik saja, dan bahkan ada di sana bersamanya. Mengetahui kebenaran itu, Giuseppe langsung menampar Joe. Ia marah bukan hanya karena dibohongi, tetapi juga karena Joe ternyata sudah menjadi pengguna narkoba. Meski merasa sakit, Joe tidak marah. Justru ia merasa lega, karena berhasil mempertemukan kembali kedua orang tuanya. Di sisi lain, Giuseppe akhirnya bisa menerima profesi Katerina. Setelah mendengar sendiri suara indah Katerina yang begitu memukau, ia sadar betapa besar bakat istrinya tersebut. Film pun berakhir di sini. Tidak ada perubahan besar pada Joe atau Katerina, namun kisah ini meninggalkan pesan moral yang cukup dalam. Uang memang penting untuk menjalani hidup, tetapi tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Nilai-nilai seperti akhlak yang baik, sopan santun, serta sikap saling menghormati hanya bisa diperoleh melalui pendidikan dan kasih sayang dalam keluarga. Karena tidak mendapatkan hal itu sejak kecil, Joe akhirnya tumbuh menjadi remaja yang memberontak dan mudah terjerumus. Itulah pelajaran yang ingin disampaikan film La Luna 1979.